Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Wela serta teman-temanku yang terkasih. Di hari yang berbahagia ini, saya, Joshua Hamunangan Silain, nomor urut 18 dari kelas 10D, akan menjelaskan dan menceritakan sedikit mengenai penginderaan jauh. Jadi, tanpa berbasa-basi lagi, marilah kita mulai materi ini. Pertama-tama, apa sih itu penginderaan jauh? Ini definisinya. Nah, untuk definisinya, penginderaan jauh disingkat menjadi indraja atau juga remote sensing, mengacu pada kegiatan pencatatan pengamatan memersepsikan suatu benda atau peristiwa dari tempat yang jauh. Hal tersebut berarti antara objek yang diamati dengan pengindra tidak terjadi kontak secara langsung. Tentunya akan ada media intervensi yang memungkinkan informasi dapat mencapai pengindra dengan tepat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pesawat udara, balon udara, satelit, dan juga wahana-wahana lainnya. Baik, bergerak maju dari definisi penginderaan jauh, terdapat komponen-komponen penginderaan jauh. Ini akan menjadi bagian utama dari pembelajaran materi kita hari ini. Penginderaan jauh tentunya memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja sama secara koordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang diperlukan. Komponen tersebut terdiri atas sumber tenaga, atmosfer, objek, wahana, perolehan data, dan juga pengguna data. Marilah kita mulai dari komponen sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh yang menggunakan sumber tenaga ini berasal dari tenaga elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik inilah yang membagi sumber tenaga menjadi dua, sumber tenaga pasif dan juga sumber tenaga aktif. Perekaman pada penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari atau memanfaatkan pantulan dari sinar matahari, sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Kemudian, penginderaan jauh sistem aktif. Perekaman penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca, baik cerah maupun berawan. Berlanjut ke komponen kedua kita pada materi ini, yaitu atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan juga hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut juga dengan jendela atmosfer. Jendela atmosfer paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Kita maju ke komponen yang ketiga, yaitu objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor.
Interaksi antar tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu ciri yang pertama yaitu ciri spektral. Berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang seperti pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Kedua, ciri spasial, yaitu berdasarkan perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan juga tekstur. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri temporal, yaitu berdasarkan pada waktu dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali dan menganalisis suatu vegetasi. Berlanjut ke komponen yang keempat, yaitu sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemudian, sensor dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu sensor fotografi, yang berarti sensor berupa kamera, yang sebagai deteksinya bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari kamera ini berupa foto udara. Foto udara dapat diambil dari kamera yang dinaiki dalam sebuah pesawat atau balon udara. Hal tersebut termasuk ke dalam bagian wahana yang nanti akan termasuk dalam komponen yang kelima. Kemudian yang kedua adalah sensor elektronik yang menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X, sampai gelombang radio dengan pita sebagai detektornya. Hasil dari sensor elektromagnetik tersebut merupakan citra. Kemudian kita lanjutkan ke komponen yang kelima, yaitu wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data dari inderaja. Wahana dapat dibagi menjadi 3. Ketiga dari wahana tersebut adalah yang pertama, pesawat terbang rendah. Pesawat terbang rendah merupakan pesawat yang ketinggian terbangnya merupakan 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, pesawat terbang tinggi adalah pesawat yang terbang dengan ketinggiannya melebihi 9000 meter di atas permukaan bumi. Dan kemudian yang ketiga yaitu satelit. Satelit adalah benda kendaraan yang terbang 900 km di atas bumi. Kemudian, selain dari ketiga wahana yang saya sebutkan tadi, yaitu pesawat terbang rendah, tinggi, dan juga satelit, terdapat pesawat tanpa awak atau disebut juga dengan drone yang dipasangi dengan kamera atau berbagai sensor lainnya untuk merekam atau mencatat pengamatan yang ada di bawah atau objek yang diamati. Ini merupakan salah satu jadi drone yang harusnya sudah memiliki kamera dan alat GPS atau apapun itu sensor yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang geologi. Kemudian kita beralih ke komponen yang keenam, yaitu komponen perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan juga digital. Cara manual dapat dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau dengan citra. Dan sebaliknya, untuk cara yang dilakukan dengan digital dapat dilakukan melalui teknologi komputer. Dan untuk komponen yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu komponen penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data sendiri. Kemampuan penggunaan data di dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan dari disiplin ilmu masing-masing. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
Sampailah kita di penghujung materi kita mengenai penginderaan jauh. Kepada Bu Ella dan teman-temanku yang terkasih, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Ella dan teman-temanku yang terkasih. Selamat pagi, siang, dan malam. Tuhan memberkati.